Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mulai membahas dan mengkaji dasar-dasar dari ilmu imla. Ilmu imla ini merupakan salah satu dari cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah ilmu imla. Ilmu imla adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab yang sesuai dengan aturan. Nah, jadi kita di sini belajar bagaimana cara menulis kata-kata dalam bahasa Arab yang baik dan benar insyaallah taala. Baik. Dan pembahasan pertama yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama ini adalah pembahasan tentang hamzah. Hamzah dalam bahasa Arab jika berada di awal kata atau di tengah kata atau di akhir kata itu memiliki kaidah-kaidah yang juga berbeda-beda. Ya, kita akan mulai dengan pembahasan hamzah yang berada di awal kata. Hamzah jika berada di awal kata, maka ia memiliki dua penyebutan, hamzah wasal dan hamzah qata. Ya. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal biasanya tertulis seperti ini, alif saja. Ya, jadi ini sebenarnya kalau di awal kalimat dia dibaca hamzah. Ini namanya hamzah wasal. Misal pada kata ibnun. Ya, ada kata ibnun yang di awal ini namanya hamzah. Lebih tepatnya hamzah wasal. Kemudian jenis hamzah yang kedua ada namanya hamzah qata. Hamzah qata itu bedanya dengan hamzah wasal, dia punya kepala. Ya, seperti ini. Entah kepalanya di atas seperti ini, bisa juga nanti kepalanya ada di bawah. Ya, kepalanya kalau kepalanya di atas maka harokatnya dhammah atau fathah. Ya. Dhammah misalkan ya kita katakan ustadzun. Ya, ini dhammah. Ya, fathah misalkan contohnya kita katakan ana. Ya, dia juga bisa kasroh. Kalau kasroh maka kepala hamzahnya ada di bawah. Ya, ada di bawah seperti ini. Misalkan kata islamun. Ya, misalkan kata islamun, maka kepala hamzahnya ada di bawah. Baik. Nah, jadi inilah dua jenis hamzah, hamzah wasal dan hamzah qata. Ya, hamzah wasal dan hamzah qata ini adalah jenis hamzah jika berada di awal kata. Baik, sekarang kita akan masuk ke kaidah-kaidah yang berlaku di hamzah wasal serta hamzah qata ini. Baik, kita mulai ya, dengan kaidah hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Pengertiannya, hamzah wasal adalah suatu hamzah yutawassalu biha ilan nutqi bil harfis sakinil ladzi yaliha. Pengertian dari hamzah wasal adalah suatu hamzah yutawassalu biha yang dengannya kita menyambung penyebutan bil harfis sakin, menyambung penyebutan dengan huruf yang sukun alladzi yaliha, yang berada di belakangnya, yang berada di belakang hamzah wasal ini. Misalkan kata ibnun itu kalau berada di awal ya, dia dibaca hamzah wasalnya ibnun, tapi ketika dia berada di tengah dia tidak dibaca. Ya, sehingga kita langsung membaca huruf ba-nya. Di kata ibnun kita langsung beralih ke huruf ba-nya. Ya, jadi hamzah jika berada di tengah kata seperti ini, ya di tengah kalimat jika dia berada di tengah kalimat, maka kemudian kita langsung menyebutkan huruf yang sukun setelahnya, tidak dibaca hamzahnya, maka itulah yang disebut dengan hamzah wasal. Nah, ini pengertiannya. Hamzatun yutawassalu biha ilan nutqi bil harfis sakin alladzi yaliha. Suatu hamzah yang dengannya kita melangsungkan penyebutan
huruf sukun setelahnya. Taib. Kemudian kaidah hamzah wasal ini ikhwah, yang pertama adalah wahya tuktabu wala yuntaku biha. Dia itu ditulis tapi nggak dibaca. Dia ditulis tapi tidak dibaca. Illa, kecuali idza bada'na biha al-kalam. Kecuali kalau kita jadikan dia berada di awal kalam. Contohnya misalkan kata ijtahada Muhammadun. Di sini ijtahadanya berada di awal kan? Ya. Ijtahadanya berada di awal, maka dia di sini dibaca i, gitu kan? Ijtahada. Karena kalau tidak dibaca gimana jadinya? Kan sukun ketemu sukun jadinya nanti, sehingga kalimatnya tidak bisa terbaca. Nah, maka di sini dia dibaca ijtahada, dan biasanya dia dibaca kasroh, ya. Dia selalu dibaca dengan kasroh. Ijtahada Muhammadun. Contoh yang kedua, lihat. Muhammadun, ya. Muhammadun ijtahada atau Muhammadun ijtahada. Ya, sekarang hamzah wasalnya tidak dibaca. Kenapa? Karena sekarang dia berada di tengah kalam. Ya, sehingga hamzah wasal ini dianggap tidak ada. Maka kita katakan Muhammadun, ya, Muhammadun ijtahada. Ya, Muhammadun ijtahada. Boleh nggak dibaca Muhammadun ijtahada? Boleh-boleh saja. Tapi pengucapan yang benar adalah dengan menyambungnya. Muhammadun ijtahada. Nah, inilah yang disebut dalam pengertian tadi, bahwasanya hamzah wasal itu dia menyebabkan kita membaca langsung huruf jim ini, ya, kata-kata ijtahada. Kita langsung baca huruf jimnya tanpa membaca hamzah wasalnya. Itu kalau kondisinya dia berada di tengah kalimat. Kalau dia berada di awal, maka mau nggak mau dia harus dibaca. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tuktabu hamzatul wasli alifan faqat duna hamzatin fauqaha wala tahtaha. Hamzah wasal itu ditulis seperti alif saja, berdiri tegak begitu ya, sebagaimana kita contohkan di awal tadi. Ya. Duna hamzatin fauqaha, enggak pakai kepala hamzah itu. Rasul hamzah itu ya seperti kepalanya huruf ain itu ya. Dia diambil dari kepala huruf ain. Ya, rasul hamzah namanya, ya. Jadi tidak pakai kepala hamzah dia. Tidak di atasnya fauqaha wala tahtaha, tidak juga berada di bawahnya. Baik. Poin yang ketiga, idza dakhalat hamzatul istifhami ala kalimatin mabdu'atin bi hamzati waslin maksurah hudhifat hamzatul wasli nutqan wa kitabatan. Ya, sekarang bagaimana kalau hamzah wasal ketemu sama hamzah qata? Ya. Afwan, hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasal. Hamzah istifham tahu ya? Hamzah ya pertanyaan, ya, menggunakan a, ya. A anta bi khairin. Anta bi khairin yang mananya hal ya. Hamzah yang mananya hal. Itu namanya hamzatul istifham. Baik, jadi poin yang ketiga ini mengatakan jika hamzatul istifham masuk ya kepada suatu kata yang diawali oleh hamzah wasal maksurah, hamzah wasal yang jelas maksurah dia, maka huzifat hamzatul wasli, maka hamzah wasalnya harus dihapus nutqan wa kitabatan. Entah dihapus dari sisi penyebutannya, maksudnya dia tidak dibaca, wa kitabatan juga dihapus dari sisi penulisannya, maksudnya dia tidak tertulis. Contohnya apa? Kita lihat contohnya. Ya. Astaghfartallaha. Ya, astaghfartallaha. Ini asal katanya adalah ya, asal kata istaghfarta, ya, istaghfarta itu dia diawali oleh hamzah wasal. Ya. Jadi dia diawali oleh hamzah wasal. Baik, misalkan kita katakan begini, ya. Jadi asal katanya adalah istaghfarta. Artinya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, sekarang dia di sini kan awalannya adalah hamzah wasal di sini. Ya, istighfarta ini hamzah wasal. Ya. Bagaimana sekarang kalau kita tambahkan hamzah di sini yang artinya hal? Ya. A ini artinya sama dengan hal ya. Ini namanya hamzatu al-istifham. Ya, namanya hamzah al-istifham yang mana sama dengan hal. Jadi hal istaghfartallaha gitu ya. Ya, jadi
sama dengan astaghfartallah. Maka kalau ketemu seperti ini, ada hamzah istifham sama hamzah wasal, maka yang terjadi adalah hamzah wasal ini harus ngalah, dihapus dia. Ya, harus dihapus. Kemudian ya hamzah istifhamnya tetap ada, sehingga jadinya ya astaghfartallah, ya astaghfartallah, gitu ya. Baik. Kemudian contoh yang kedua, ya, misalkan kata ismuhu, ya, ismuhu, artinya, ya, misalkan ismuhu Muhammadun, ya, kita katakan ismuhu Muhammadun. Kalau kita ingin mengatakan apakah namanya adalah Muhammad, ya, maka kita tambahkan hal di sini atau hamzah. Nah, sekarang ini hamzah ketemu hamzah istifham sama hamzah wasal. Maka kaidahnya tadi apa? Ya, harus dihapus hamzah wasalnya nutqan wa kitabatan. Akhirnya dihapuslah hamzah wasal ini. Jadinya apa? Asmuhu Muhammadun. Ya, apakah namanya dia adalah Muhammad. Jadi langsung ini bacanya, ya. Asmuhu Muhammadun. Baik, itu dia kaidahnya. Kemudian poin yang selanjutnya, ya, yaitu wa idza dakhalat ala kalimatin mabdu'atin bihamzati waslin maftuhatin kutibat bi alifin 'alaiha maddah, ya, misalu Allahu adzina lakum. Nah, sekarang poin selanjutnya yang berkaitan dengan hamzah wasal ini adalah idza dakhalat ala kalimatin mabdu'atin bihamzati wasal. Kalau tadi kan hamzah istifhamnya masuk kepada hamzah wasal yang kasrah. Sekarang hamzah istifhamnya masuk kepada hamzah wasal yang maftuh. Ya, dalam beberapa kondisi dia maftuh. Maka bagaimana? Maka kutibat bi alifin 'alaiha maddah. Maka ditulis dengan huruf alif, di atasnya ada tanda mad. Contohnya kata Allahu adzina lakum. Ya. Allahu adzina lakum. Jadi Allahu ini adalah gabungan dari dua hamzah, hamzah istifham sama hamzah wasal. Ya, kenapa digabung pakai mad di sini? Karena hamzah wasalnya berharokat fathah. Allah itu berharokat fathah dia. Ya. Baik. Jadi kata Allahu adzina lakum ini sama artinya dengan hal Allahu adzina lakum. Apakah artinya? Apakah Allah mengizinkan kalian? Ya, gitu ya. Jadi Allahu adzina lakum, di mana hal Allahu adzina lakum. Baik. Ini dia 4 poin yang berkaitan dengan hamzah wasal. Poin yang pertama, hamzah wasal itu ditulis dan tidak dibaca kecuali kalau berada di awal kalimat. Kemudian poin yang kedua, hamzah wasal itu nggak pakai kepala hamzah, ya, nggak pakai kepala dia. Kemudian poin yang ketiga, kalau hamzah istifham masuk kepada hamzah wasal yang kasroh, maka hamzah wasalnya dihapus secara penyebutan maupun secara penulisan. Adapun kalau hamzah istifhamnya ketemu dengan hamzah wasal yang fathah, kalau di poin yang ketiga tadi yang kasroh, ini kalau yang fathah maka ditulis dengan alif, di atasnya ditambahkan tanda mad. Ya, mad itu tanda panjang ini ya, yang seperti layar, ya, tanda layar istilahnya. Nah, jadi kata Allahu adzina lakum ini asal katanya adalah a, ya, apakah Allahu, gitu ya, apakah. Ya, jadi dia berasal dari kata a kemudian Allahu, ya, Allahu adzina lakum. Ya. Baik. Jadi di sini hamzah wasal ketemu hamzah istifham yaitu a di sini, ya, ketemu dengan hamzah wasal, dan hamzah wasalnya di sini berharokat fathah. Ya, jadinya akhirnya ya hamzah wasalnya dihapus, ya, digabung dengan hamzah istifham tadi. Kemudian untuk menunjukkan adanya penggabungan itu kita tambahkanlah tanda panjang, ya, tanda mad, ya, di awalnya. Ya, ya, apa? Baik, jadinya
Ya, Allahu adinalakum pakai tanda mat sekarang. Ya, kenapa? Ya karena ya di situ tadi menggabung antara dua hamzah, hamzah istifham dan hamzah wasal. Taib. Itu dia kaidahnya. Kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya, masih berkaitan dengan hamzah wasal tentunya. Sekarang yang kita bahas adalah mawadhi'nya. Mawadhi' hamzatul wasal. Maksudnya apa? Mawadhi' hamzatul wasal maksudnya kapan aja kita pakai hamzah wasal. Ya, dalam kata apa aja kita harus pakai hamzah wasal. Di mana aja hamzah wasal itu dipakai. Ya. Taib. Yang pertama kita bagi jadi 3 ya, di isim, di fiil, sama di huruf. Ya. Jadi kalau bentuknya isim apa aja yang pakai hamzah wasal? Ya, taib. Yang pertama adalah al-asma al-asyarah, 10 kata. Ya, 10 kata dalam bahasa Arab yang dia ya diawali dengan hamzah wasal. Kata dalam bahasa Arab kan banyak sekali ya. Kitabun, qalamun, masjidun ya. Yang diawali dengan hamzah ya juga banyak. Ya, tapi tidak semuanya diawali dengan hamzah wasal. Yang diawali dengan hamzah wasal hanyalah 10 isim ini. Berarti dikit sekali ya jika dibandingkan dengan isim-isim yang banyak itu. Maka berarti hafalkan saja 10 kata ini, 10 kata benda ini, 10 isim ini. Maka selain 10 ini berarti dia gunakan hamzah wasal. Misalkan kita mendengar orang mengatakan Ja'a Ibrahim. Nah, Ibrahim itu gimana nulisnya? I-nya itu pakai kepala enggak? Maka lihat ya, kata Ibrahim itu termasuk isim yang 10 apa tidak? Ya, kita lihat di sini ternyata enggak ada dia. Ismun, ibnun, ibnatun, dan seterusnya enggak ada Ibrahim. Oh, berarti pakai kepala dia. Ya, gitu ya caranya. Maka hafalkan nama-nama ini, kata benda yang 10 ini. Yang pertama adalah ismun. Ya. Ismun artinya nama. Ya, misalkan di Al-Fatihah di di basmalah kita katakan bismillah. Ya, bismillah, hamzah wasal di situ. Ya. Baik, jadi ismun, ya, kemudian ibnun. Ismun artinya nama, ibnun artinya anak laki-laki, ibnatun anak perempuan, imruun artinya seorang laki-laki, syakhsun, imro'atun artinya seorang wanita, seorang perempuan. Yang di hadis Nabi mengatakan likul limri'in manawa. Au imro'atin yatazawwajuha, di hadis yang sama. Kemudian istun, ya, istun ini artinya halaqatud dubur. Ya, silakan dicari sendiri nanti makna halaqatud dubur ini. Azakumullah. Wasnani, ya, kemudian kata isnan, ya, artinya angka 2. Itnatan juga angka 2 untuk muannas. Wa ibnum ini lugoh ya. Lugoh dari kata ibnun. Lugoh itu maksudnya ya dialek ya, penyebutan dari suku tertentu. Ya, ditambahkan mim taronnum istilahnya. Ibnum. Jadi dia kalau ngomong itu pakai mim belakangnya. Ibnum. Ya, masjidum. Ya, kayak begitu ya. Nah, itu namanya lugoh ya. Berarti artinya sama dengan ibnun. Enggak ada bedanya. Kemudian aimunullah. Aimunullah ini kalimat sumpah ya. Dan kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Maka aimunullah ya, artinya ya kalimat sumpah sama seperti wallahi begitu. Baik, maka 10 kata benda ini dia diawali oleh hamzah wasal. Selain 10 kata benda ini nggak boleh berarti pakai hamzah wasal. Gitu ya. Misalkan kita mengatakan ya Ismail, Idris, Ilyas, itu semua pakai kepala hamzanya, nggak boleh nggak pakai. Kenapa? Karena nama-nama itu nggak termasuk dari 10 isim ini. Baik. Kemudian kapan lagi di isim yang menggunakan hamzah wasal? Yaitu masdar dari fiil khumasi. Fiil khumasi, fiil yang terdiri dari 5 huruf. Contohnya misalkan ijtama'a, alif, jim, ta, mim, ain. Ya, ijtama'a ini namanya fiil khumasi, ijtama'a fiil madi. Kemudian masdarnya adalah ijtima'. Ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an. Nah, maka masdar kalau dia berasal dari fiil khumasi, maka dia harus digunakan atau diawali dengan hamzah wasal. Jadi harus kita kembalikan ke bentuk madinya dulu. Jangan dihitung dari sini ya. Ijtima' ini sudah masdar. Lihat dulu asal fiilnya berapa.
Ijtima' ini asal fiilnya adalah ijtama'a, baru dihitung ijtama'a 5 huruf. Jangan dihitung langsung ijtima' ya. Karena ijtima' ini masdar, yang dihitung adalah fiilnya. Ya, fiilnya asalnya. Karena masdar itu kan berasal dari fiil. Ya, maka yang kita hitung adalah fiilnya. Kemudian ittihadun. Ittihadun. Ya, ittihadun. Ya, ini juga pakai hamzah wasal. Kenapa? Karena dia masdar dari fiil khumasi. Apa fiil khumasinya? Ittahada yattahidu. Ittahada. Taknya dihitung 2 ya. Ittahada berarti 5. Baik, jadi ittahada yattahidu ittihadan artinya persatuan. Kalau ijtima artinya perkumpulan. Kemudian ibtidaan. Ya, ibtidaun. Ibtida ini juga pakai hamzah wasal di awalnya. Kenapa? Karena dia merupakan masdar dari fiil khumasi. Apa fiil khumasinya di sini? Ibtada'a yabtadi'u. Nah, alif ba ta dal hamzah, ibtada'a yabtadi'u. Baik. Maka semua fiil khumasi yang lainnya nanti selain contoh yang disebutkan di sini, ya, dia itu menggunakan hamzah wasal di awalnya. Baik. Antum perhatikan di kata ijtima ini setelah mim ada alif ya. Ini bukan pembahasan kita ini. Di kata ibtidah juga lihat ada hamzah di paling belakang. Ya, ingat bahwasanya kita sedang berada di pembahasan apa? Kaidah-kaidah hamzah di awal kata. Nah, jadi kalau kita mengatakan hamzah qata', hamzah wasal itu berarti hamzah yang berada di awal kata. Gitu ya. Nggak mungkin hamzah di tengah atau di akhir dinamakan hamzah wasal atau hamzah qata', enggak. Jadi ketika kita bilang hamzah wasal, hamzah qata' itu maksudnya hamzah yang berada di awal kata. Baik. Kemudian kapan lagi isim-isim itu menggunakan hamzah wasal? Ya, yaitu pada masdar fiil sudasi. Fiil sudasi fiil yang terdiri dari 6 huruf. Istiqrarun misalkan. Istiqrar ini dia merupakan masdar yang berasal dari fiil ya, sudasi. Fiil sudasinya istaqarra. Istaqarra. Ya, ro-nya double. Ya, 6 huruf dia totalnya. Istaqarra yastaqirru istiqraran. Istadalla yastadillu istidlalan. Ya, istadalla yastadillu istidlalan. Baik. Jadi fiil khumasi, fiil sudasi, masdar-masdarnya itu dia menggunakan hamzah wasal. Bagaimana kalau masdar fiil rubai? Ya, kalau masdar fiil rubai nggak pakai berarti. Contohnya kata apa misalkan? Aslama yuslimu, masdarnya Islam, maka kata Islam itu pakai hamzah qata' bukan hamzah wasal. Kenapa? Karena nggak masuk di pembahasan kita ini. Ya, nggak masuk pembahasan mawadhi hamzatul wasal. Mawadhi artinya tempat-tempat, kondisi-kondisi kita harus menggunakan hamzah wasal. Jadi ingat tadi ya, ada 10 nama tadi, ada ismun, ibnun, ibnatun, imruun, dihafalkan. Imro'atun, istun, isnan, ibnatan, ibnum, dan aimunullahi. Taib. Nah, ini dia mawadhi hamzah al-wasal. Kemudian di fiil, kapan saja fiil itu menggunakan hamzah wasal? Taib. Ini insyaallah taala akan kita ambil nanti di kesempatan selanjutnya biidznillah. Kita bahas sedikit demi sedikit insyaallah hamzah wasal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan sehingga bisa menyelesaikan pembahasan kaidah-kaidah ini yang totalnya insyaallah taala akan kita bahas dalam ya 10 pelajaran ya. Dalam 10 pelajaran ya, kita akan membahas 10 tema nantinya. Yang tema pertama kita adalah hamzah wasal, nanti hamzah qata', kemudian mutawassithah, mutatarrifah, kemudian al-alif al-layyinah ya, kemudian terakhir nanti kita bahas alamatu at-tarkib. Baik, naktafi bihada, wallahu taala alam. Insyaallah taala kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Insyaallah nanti kita akan bahas sama-sama. Baik.